Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan kajian kita. Masih berkutat terkait dengan hadis pembahasan syarah di dalam penjelasan hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah. Sab'atun yudhilullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat, yaitu berupa naungan Allah, arsy-Nya Allah. Mereka tidak akan merasakan panas teriknya matahari yang didekatkan di atas kepala mereka, jaraknya adalah 1 mil. Maka 7 golongan itu diantaranya yang sudah kita bahas. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil, imam yang menjalankan syariat Allah, hukum-hukum Allah, itu adalah imam yang paling adil. Yang kedua adalah yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah dan rajin ibadah kepada Allah. Jadi waktu-waktu masa mudanya senantiasa ini dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kecintaan dia ibadah kepada Allah melebihi kecintaannya daripada yang lainnya. Jadi kepemudaannya dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam maksiat. Meskipun banyak para pemuda ini kalau sudah dewasa, kalau sudah menjadi pemuda-pemudi ini cenderung condong untuk melakukan perbuatan maksiat, berbuat dosa. Kebanyakan seperti itu. Tapi ini istimewa, pemuda yang senantiasa kehidupannya itu diliputi dengan ibadah kepada Allah. Rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, rajin mendatangi majelis ilmu, mencari ilmu, kumpul dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik dan yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang yang hatinya terpaut gandrung dengan masjid. Ketika dia keluar, dia selalu rindu untuk kembali ke masjid lagi, atau musola, tempat untuk ibadah berjamaah. Hatinya selalu dia rindu akan kebersamaan dia kepada Allah di rumah-rumah Allah, untuk menjalankan ibadah, sholat berjamaah, berzikir, baca Quran, dan yang lainnya. Jadi ini orang yang akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat. Jadi beda kebanyakan orang ketika hatinya terpaut dengan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang menjadikan dia lalai untuk ibadah sholat berjamaah, lalai untuk berzikir, dan lalai untuk amalan-amalan soleh yang lainnya. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang mereka malah cenderung hatinya senang duduk di tempat-tempat yang di situ malah mengandung kemaksiatan. Bercampur baurnya wanita, laki-laki, full musik ya, dan juga minuman-minuman alkohol, minuman memabukkan, dan masih banyak lagi tempat-tempat diskotik dan kafe dan yang lainnya. Tapi ini tidak, ini malah dia senang dengan rumah Allah. Setiap ada panggilan Allah dia selalu menghadirinya, tidak pernah telat dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mendapat naungan dari Allah adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, mereka akan mendapat naungan nanti pada hari kiamat, yang tidak akan merasakan panasnya matahari di atas kepala mereka, adalah 2 orang yang mereka mencintai karena Allah. Mereka mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maksudnya bagaimana? Maka hadis ini dijelaskan oleh para ulama ahli hadis, sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim, bahwa hadis ini menunjukkan tentang keutamaan yang dimana ketika 2 orang yang mereka mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ini yang diharapkan adalah bagaimana mendapat ridho dari Allah. Ini dasarnya apa? Dasarnya adalah iman dan takwa. Jadi kalau orang dia menyukai seseorang, senang, suka, itu karena agamanya
karena ibadahnya, karena ketaatannya, karena ketakwaannya, karena ketawaduannya, akhlaknya yang mulia, maka orang yang seperti ini nanti akan dikumpulkan bersama nanti di surga dan mendapat naungan oleh Allah. Makanya pernah disampaikan dalam hadis Imam Muslim, ketika ada seorang itu datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza rajulun ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Bagaimana menurut panjenengan ya wahai Rasulullah, apabila ada seseorang dia mencintai saudaranya tapi belum pernah bertemu bertatap muka, mungkin kenalan lewat Facebook, lewat jejaring sosial atau medsos, media sosial, atau lewat Twitter atau lewat apapun ya, seperti komunitas ataupun masuk kelompok ya, yang dimana kelompok itu, komunitas itu adalah kelompok yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang taat, tapi dia belum pernah bertemu secara langsung, tapi dia merasakan ada persaudaraan yang kuat, hubungan yang kuat, didasarkan karena iman. Maka ini bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai, siapa yang dia sukai. Nah itu. Jadi ini kelebihan, keutamaan bagi orang yang mencintai karena Allah. Nanti akan berkumpul lagi nanti di sana. Kalau hubungan persaudaraan ataupun ikatan suka atau cinta didasarkan karena agama, karena iman, karena ketaatan, maka akan berkumpul kembali di surga. Jangankan kalau di surga ya, di akhirat, ketika meninggal dunia saja, arwah mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, yang taat itu, ketika mereka di dunianya ini mereka saling ya berhubungan yang baik, mereka saling menjaga persaudaraan yang baik, ini nanti mereka berkumpul juga, para arwah-arwah itu. Makanya dikatakan oleh Nabi itu, arwah itu seperti pasukan yang bergerombol. Kalau itu baik, maka akan berkumpul dengan yang baik. Kalau itu arwah yang jelek, yang fasik, yang dolim, ya juga kumpul dengan yang dolim, yang fasik juga. Itu dalam kondisi di dunia. Tapi di alam barzah, di alam, ya, bukan di dunia. Arwah-arwah itu nanti mereka akan bergerombol, mengikuti mencari komunitasnya masing-masing. Yang baik ikut yang baik, yang jelek ya ikut yang jelek. Yang suka molimo, mendem, medok, judi, sabung ayam, zina, apapun dia, dosa-dosa yang dilakukannya, bahkan tidak mau sholat, ini kumpul mereka semuanya. Nah ini yang ahli ibadah semasa hidupnya, ahli taat, rajin ibadah sholat, belajar, baca Quran, apapun ibadah-ibadah yang lain, ini akan kumpul juga. Ini gak usah khawatir. Di dunia kita kumpul, insya Allah nanti di alam barzah arwah-arwah kita akan kumpul lagi, insya Allah nanti di akhirat juga akan kumpul. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah turunkan di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, bisa dibuka nanti di rumah Bapak Ibu nggih. Surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 67. Apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib, teman-teman dekat nanti pada hari kiamat antara satu dengan yang lainnya mereka akan saling bermusuhan. Mereka akan saling memusuhi, mereka akan saling membenci, mereka akan saling menyalahkan. Kenapa? Semasa hidupnya dua teman ini ternyata berteman dasarnya bukan karena agama, bukan iman, bukan takwa, bukan ketaatan, tapi dasarnya karena dunia dan nafsu dan harta. Orang ketika dia ini berteman dengan seseorang, ternyata yang ditemani itu mengajak dia untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, melalaikan ibadah kepada Allah, maka pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan kembali, mereka akan saling menyalahkan. Kenapa?
Ya kan mereka menyesal dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal. Ya, penyesalan mereka itu dicurahkan ya kepada temannya yang dulu ngajak dia untuk maksiat. Ingat, ini gara-gara kamu. Dulu aku sudah rajin ibadah, sudah sholat, sudah ngaji. Kamu ajak untuk maksiat, akhirnya aku lalai ibadah. Aku tinggalkan sholat, aku tinggalkan untuk baca Quran. Aku tinggalkan teman-temanku yang baik-baik yang sholat itu. Gara-gara kamu. Ya salahku sendiri. Kenapa kamu ikut saya? Sudah aku jelas aku salah. Aku maksiat, aku dosa, aku melalaikan Allah, aku meninggalkan perintah Allah, aku mengajak kamu untuk menjauh dari Allah, kamu ikuti. Yang ngajak tidak mau disalahkan, yang diajak merasa salah dan juga tidak mau disalahkan. Nah, makanya dikatakan adu, saling bermusuhan. Tapi saling bermusuhan nanti di neraka. Ilal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Makanya Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini bahwa orang-orang yang berteman, bersahabat, menjalin persaudaraan atas dasar iman, mereka akan kumpul kembali nanti di surga. Sebagaimana juga orang yang berteman, bersahabat, menjalin persaudaraan atas dasar karena dosa dan maksiat, mereka akan kumpul kembali di neraka. Jadi para jamaah Bapak Ibu tinggal milih, mau pilih teman yang baik atau teman yang maksiat. Nah, itu di dunia ini adalah pilihan. Hidup di dunia adalah apa? Pilihan. Life is the choice. Hidup adalah pilihan. Tergantung kita mau milih baik, mau pilih yang buruk. Kata Allah silahkan. Semua nanti ada balasannya masing-masing. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada keutamaan bagi orang yang dimana ketika mereka itu saling mencintai karena Allah. Di dunianya itu mencintai karena Allah. Siapapun yang kita senangi, kita suka dengan si fulan atau sama. Baik ini laki-laki yang suka berteman dengan temannya laki-laki atau wanita yang suka berteman dengan teman wanitanya. Ya, perhatikan ya. Laki-laki muslim mukmin yang dia suka berteman, bersahabat dengan temannya mukmin yang laki-laki. Begitu juga hadis ini secara umum seorang wanita muslimah atau mukminah yang berteman suka dengan teman wanitanya. Bergaul, bersahabat. Nah, ini pertemanan ini didasarkan karena apa? Karena agama, karena ketaatan kepada Allah. Karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Makanya Nabi mengatakan rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Perpisahnya ini bisa juga karena kematian atau karena memang pergi jauh dan tidak akan bertemu kembali atau berkumpul kembali. Nanti akan Allah kumpulkan nanti di surganya Allah. Para jamaah Bapak Ibu, ada beberapa keutamaan yang harus kita sampaikan. Yang pertama, keutamaan fadilah bagi orang yang mencintai saudaranya karena dasarnya iman, dasarnya agama, ketaatan. Bukan dasarnya karena dunia, kesukuan, harta, ataupun urusan-urusan nafsu atau dunia. Maka yang pertama, mereka mendapatkan kelezatan iman yang luar biasa. Kelezatan iman yang luar biasa. Artinya bagaimana? Iman ini bisa betul-betul terjaga. Karena otomatis orang itu kalau dia berteman dengan teman yang mukmin, yang baik, yang soleh, pasti akan selalu mengingatkan kebaikan. Sebagaimana berteman dengan teman yang buruk, mengingatkan keburukan ataupun maksiat dosa. Ini kelezatan bisa dirasakan dalam hati seseorang. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Salasun man kunna fi wajada bi halawatal iman. 3 perkara yang ada dalam diri seseorang, kalau itu melekat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama,
ayyakunallah atau maka Allah wa Rasul ahaba ilai mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada semua yang ada di dunia ini. Jadi kalau orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, kecintaannya melebihi segala-galanya, baik orang tuanya, baik hartanya, baik anaknya, baik siapapun, maka akan tumbuh dalam dirinya kelezatan iman. Dia akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Jadi di antara tanda orang yang dia bisa merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah, kenapa? Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari semua yang dia miliki, apapun. Tapi ingat, kalau orang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, selalu dia itu bingung, resah, gelisah, gundah, ini ada yang bermasalah dengan imannya. Perlu diobati dan dikoreksi lagi. Jangan-jangan ada dua cinta yang hampir sama, cintanya kepada Allah dan cintanya kepada dunia atau manusia itu 50-50. Cinta kepada Allah 50%, cintanya kepada selain Allah itu 50%. Ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Yang kedua, ayuhibbal mar'a yuhibbu illa lillah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Ingat Bapak Ibu nggih? Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakraha. Dia itu benci kalau seandainya Ayub dafa finnar, ya. Ila kufri kama yakrahu Ayub dafa finnar. Dia benci kalau dia itu kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kalau sudah mendapatkan tauhid, iman, pemahaman yang benar, sudah mencokol dalam dirinya, dia tidak akan kembali kepada kekafiran. Perbuatan solehnya dia, iman yang melekat dalam dirinya, dia tidak akan pernah kembali kepada kekafiran meskipun dibujuk dengan harta. Diajak murtad, kembali kepada agama selain Allah, atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang lainnya, dia tidak akan mau. Kokoh dia, tetap di atas fondasi tauhid iman yang kuat. Yang pertama, ta'adan dulu. Kita lanjutkan 10 menit. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, akan diberi gelar iman yang sempurna. Jadi imannya sempurna kalau dia mencintai saudaranya karena iman, karena Islam, karena ketaatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari wa Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dianggap sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini bahwa orang dianggap sempurna imannya kalau dia mencintai saudaranya itu lebih diutamakan daripada mencintai dirinya sendiri. Otomatis mencintai saudaranya karena dasar iman, karena dasar agama, bukan kepentingan dunia, bukan karena nafsu, bukan karena harta dan yang lainnya, bukan. Tapi karena agama, iman, Islam. Yang kedua, yang ketiga, Allah akan berikan keutamaan yang istimewa bahwa orang yang mencintai seseorang atau saudaranya atas dasar iman dan Islam, ketaatan, maka nanti pada hari kiamat orang yang seperti ini akan diberi mimbar, tempat tinggal yang bercahaya di surganya Allah nanti. Bahkan sampai para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid ini iri dengan mereka. Bayangkan Pak, ya? Perhatikan di sini. Jadi para nabi itu iri dengan kedudukan yang diperoleh orang-orang yang semasa itu mereka mencintai saudaranya karena dasar iman, Islam, ketaatan, karena agama, bukan karena dunia dan harta dan nafsu, bukan. Perhatikan hadis ini. Di dalam hadis Qudsi ini adalah yang menyampaikan Nabi, tapi ini asalnya adalah sumbernya firman Allah. Ini namanya hadis Qudsi.
Kalau hadis marfu itu Nabi, kalau qudsi adalah perkataan Allah, firman Allah, tapi Nabi hanya menyampaikan saja. Dijelaskan dalam hadis qudsi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, hadis Imam Tirmizi, hadis sahih ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Apa kata Allah? Al-mutahabbuna bi jalali, bahwa orang-orang yang semasa hidupnya di dunia mereka mencintai saudaranya karena keagunganku, kata Allah, karena ridhoku. Ingat, maka lahum manabiru min nur yakbiduhumun nabiyuna wasyuhada, maka mereka akan memperoleh mimbar-mimbar tempat tinggal, istana-istana yang bercahaya dan kedudukan yang tinggi. Bahkan sampai para nabi, para rasul Allah dan orang-orang mati syahid ini iri kepada mereka. Kok bisa mereka mendapatkan keistimewaan yang seperti itu? Hadiah dari Allah yang istimewa, tempat-tempat yang bercahaya, mimbar-mimbar yang bercahaya, istana-istana yang bercahaya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini keutamaan. Kalau orang menyukai, mencintai saudaranya karena dasar iman, ingat, akan Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang ini akan langsung mendapat perhatian dan kecintaan secara khusus dari Allah. Perhatikan, mendapatkan perhatian dan kecintaan secara khusus dari Allah. Dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qad ahabba abdan nada Jibril. Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, disebabkan karena hamba tadi semasa hidupnya dia mencintai saudaranya karena diriku, maka Allah tunjukkan kecintaan Allah kepada hamba tersebut, dipanggil malaikat Jibril. Jibril, kemari. Aku mencintai hambaku karena hambaku semasa hidupnya dia orang yang beriman dan dia mencintai saudaranya karena diriku. Maka kata Allah, ahibbahu, aku mencintainya, kamu harus mencintai dia dan sampaikan kepada penduduk langit semuanya. Maka Jibril mencintai hamba tersebut sebagaimana kecintaan Allah kepada hamba tersebut, langsung turun ke langit, maka mengkhabarkan semua penduduk langit, innallaha qad ahabba fulan fahibbahun. Woi penduduk langit semuanya, Allah telah mencintai hambanya ini, si fulan ini, maka hendaknya kalian mencintainya. Maka semua penduduk langit mencintainya, bahkan diterima oleh penduduk bumi. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nah itu sampai Allah turun tangan, artinya Allah menunjukkan kecintaannya dan disampaikan kepada malaikat Jibril dan seluruh makhluknya Allah di langit, baik itu malaikat atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini para jamaah Bapak Ibu, itu keutamaan yang keempat ya, betul ya? Keempat. Nah itu. Dan keutamaan yang kelima ya, mereka akan dikumpulkan kembali nanti di surga. Ketika di saat tidak ada, maka Allah memerintahkan kepada hamba tadi, panggil dia. Contohnya gini Bapak Ibu, ada orang yang dia mencintai saudaranya di dunia. Lah, saudaranya ini tiba-tiba melakukan perbuatan maksiat dosa, tapi tetap dia beriman, tapi dosanya masih banyak, dimasukkan ke dalam neraka. Lah temannya dulu yang semasa di dunia dia masuk surga, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ketika yang masuk surga tadi diberikan kemudahan oleh Allah, sekarang kamu boleh minta apa yang kamu inginkan. Apa kata hamba tersebut?
Maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, saya masih ingat teman saya, saudara saya semasa di dunia dulu, saya berkasih sayang karena dirimu. Saya mencintai karena dirimu. Saya senang dia karena dirimu. Saya berteman dengan dia karena dirimu. Karena dia mengingatkan aku ibadah, sholat, ngaji, baca Quran, berbuat kebaikan-kebaikan. Ternyata dia masih di neraka. Ya Allah, saya ingin bertemu dia, engkau masukkan dia ke dalam surga bersama diriku. Maka dientas, maka dibersihkan dia, langsung dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan kembali di dalam surga. Ini namanya syafaat yang Allah berikan kepada orang yang beriman untuk saudaranya yang beriman. Makanya sebagai penutup saya sampaikan perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini, aksiru min asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian di dunia ini dengan teman-teman yang beriman dan soleh. Perbanyak, cari teman-teman yang beriman dan soleh. Ya, kenapa? Keunggulannya nanti itu akan memberikan syafaat pertolongan bagi dirimu nanti pada hari kiamat. Ketika kamu tidak bisa masuk surga secara langsung, maka akan diingat oleh teman-temanmu yang soleh dulu. Dia akan memberikan syafaat atas izin Allah, sehingga kamu akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak berlama-lama nanti di neraka. Kalau seandainya masuk neraka dulu. Itu saja kurang lebihnya keutamaan dari orang-orang yang semasa hidupnya mencintai karena Allah. Semoga kita yang hadir ini, mudah-mudahan kecintaan kita kepada kalian semuanya, baik diri saya kepada antum sekalian, itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan antum pun juga mencintai saya juga karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.